Isa sarjana, kemudian magister sama doktoral di UPI ya. Oh Iya, iya, sebab saya cinta cinta UPI. sekali sama UPI, Ketika saya Prof. diminta untuk ke luar negeri, teman-teman nggak ngasih, mau cari apa? Anak Ah, suami gitu. ditinggalkan. Assalamualaikum. Halo sobat kampus semua. Ohayou gozaimasu. Maksud saya selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Apa kabar nih sobat kampus? Semoga puasanya makin kuat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gimana nih puasanya? Kalau saya sih udah agak lapar nih karena udah masuk jam makan siang. Halo, kenalin saya Michelle, mahasiswi pendidikan bahasa Jepang FEBS UPI yang bakal jadi host sekaligus teman ngobrol sobat kampus semua dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita yaitu Bincang Santai Ramadan. Dan tentunya untuk tema sebagus itu ya teman kampus, saya nggak sendiri di sini. Di sebelah saya sudah hadir sosok yang sangat luar biasa, guru kita di FEBS yang ilmunya luas banget. Mari kita sapa, yaitu Prof. Dr. Hajah Isa Cahyani MPD. Assalamualaikum Prof. Isa. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Prof baik. Prof Isa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ramadan itu ingin selamanya Ramadan. Benar Saking sekali Prof. bahagianya, senang sekali. Terlihat sangat ceria hari ini Prof Isa Iya. ya. Bagaimana Prof Ramadannya untuk Ramadan tahun ini? Ramadan tahun ini banyak hikmahnya, banyak berkahnya. Alhamdulillah. Bisa bertemu teman-teman di sini, Benar bisa berbagi sekali. juga. Yang jelas, Ramadan itu sebagai ruang belajar pendidikan rohani. Betul sekali, Prof. Iya, Tadi bilang ruang belajar ya. iya, Eh, sebelum itu eh, izinkan saya memperkenalkan Prof. Isa terlebih dahulu. Ternyata Prof. Isa tiga tiga ternyata Prof. Isa sarjana, kemudian magister sama doktoral di UPI ya. Oh iya, iya, sebab saya cinta cinta UPI. sekali sama Ketika UPI, saya Prof. diminta untuk ke luar negeri, teman-teman nggak ngasih, mau cari apa? Anak Ah, suami gitu. ditinggalkan. Cinta sekali sama UPI ya, Prof. Alhamdulillah sekarang juga berada di UPI menjadi dosen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya rizki dari Allah, atas izin Iya. Allah. Iya, sobat kamu semua, Prof. Isa juga ternyata berpengalaman di bidang narasumber. Saya sudah baca-baca, ternyata Prof sudah berpengalaman di regional, nasional, bahkan internasional. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Dengan narasumber sehebat ini, teman-teman, kita harus bahas tema kali ini dengan sedalam mungkin. Kita mulai ya, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Prof, saya dapat pertanyaan dari teman-teman semua. Di dalam Ramadan kali ini, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita dapat. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Jepang tentunya ya, Prof. Saya tuh keinget sama konsep namanya Kaizen, Prof. Kaizen, Iya, mengubah diri. Iya, benar, mengubah diri. Ini sebenarnya sangat selaras ya, Prof, sama Ramadan karena kita harus belajar mengubah diri walaupun sedikit demi sedikit gitu. Ya, Nah, tapi Prof, kadang fokus mahasiswa tuh kalau bulan Ramadan terganggu atau bukan terganggu, lebih ke berada di permukaan saja, misalnya kayak nunggu bukanya kapan. Kemudian ada satu lagi yang mahasiswa suka banget fokusnya tuh, itu bukber, Prof. Kalau bukber tuh mahasiswa semangat banget, dia bakal bikin rencananya sedetail ya. mungkin dari dress code sampai ke apa tuh konten TikToknya mau apa. Aduh. Namun sayang sekali Prof, padahal esensi Ramadan kan untuk memperbaiki diri. Ya. Namun kadang-kadang fokus kami tuh terganggu gitu Hmm. untuk hal-hal yang lainnya. Jadi menurut kacamata Prof sendiri nih, sebenarnya perbaikan diri seperti apa sih yang harus kami lakukan ketika bulan Ramadan itu tiba? Silakan Prof Isa. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Iya. Bagaimana kupu-kupu berubah? Betul, Ya, dari kepompong. dari kepompong. Dia saumnya 40 hari. Oh iya, benar. Kemudian dia ketika setelah 40 hari berubah, kaizen, Ya. mengubah diri menjadi lebih cantik. Nah, ruang belajar kehidupan pada Ramadan ini itu adalah kewajiban sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tatakun, kutiba, hendaklah diwajibkan Anda semua kita orang-orang kesayangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya.
untuk mengamalkan Ramadan, saum untuk mengubah diri agar kita sadar. Orang sadar itu akan berubah dari cara berpikirnya, dari cara berbicaranya, dari cara bersikap. Oleh sebab itu, Ramadan itu akan mengubah karakter dan hidup bersama lebih baik, mengubah lingkungan akademik, mengubah budaya sosial menjadi empati, menjadi penuh kasih sayang, sehingga setiap orang tidak jarang dan tidak sayang untuk mengeluarkan uang berlipat-lipat pada bulan Ramadan. Karena memikirkan tidak hanya individu tapi juga kebersamaan. Jadi empati sosialnya lebih tinggi. Begitu Prof, Masya Allah banyak banget ya ternyata yang bisa kita upgrade di bulan Ramadan ini. Namun Prof, saya bingung nih, kan tadi empati sosial, kemudian cara berbahasanya juga meningkat. Tapi kadang kami tuh kalau ingin meningkatkan suatu di dalam diri, ketika Ramadan tuh fokusnya terganggu. Entah nanti pasti kelas lapar ataupun haus gitu, sampai konsentrasi belajarnya juga terganggu. Jadi walaupun ingin sekali upgrade mendapatkan hikmah-hikmah yang ada di Ramadan ini, ternyata sayang sekali itu tuh kadang terganggu oleh rasa kantuk. Astagfirullahaladzim. Nah, menurut Prof sendiri ada nggak sih tips atau kurikulum rahasia yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sisipkan kepada kita semua, yang dimana energi yang awalnya tidak ada, sebenarnya rasa lemas itu merupakan energi buat kita tetap semangat gitu selama Ramadannya. Ya, semangat itu memang perlu dijaga. Benar. Dan semangat itu adalah nilai spiritual. Tatakun, menjadi bertakwa. Jadi nilai-nilai spiritual itu harus punya keimanan. Ketika orang beriman belajar, maka sesungguhnya dia itu ketika menahan lapar berarti secara tidak langsung dia sedang berlatih kesabaran, berlatih menjaga intelektual, berlatih menjaga bagaimana santun dan berjiwa sosial. Dengan semangat seperti itu, dengan disiplin dari mulai terbit sampai terbenam matahari, sebenarnya itu adalah insight ya, merupakan nilai-nilai rohani untuk menjaga semangat, tetap berkarya, tetap disiplin, tetap berpikir kritis, dan juga tetap mengembangkan karakter kita untuk menjadi orang yang la'alakum tatakun, sadar diri bahwa kita punya keterbatasan. Oleh sebab itu kita memiliki ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Memang di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita tingkatkan ya Prof. Dari penjelasan Prof tadi juga banyak sekali hal yang sebenarnya mahasiswa tuh bisa lakukan, namun memang sekali menjaga energi itu sangat penting ya. Betul, itu artinya kita harus menjaga hawa nafsu ya. Betul. Jadi Allah menempatkan dalam Al-Qur'anul Karim, hai orang yang beriman, dengan kebesaran Allah, hendaklah menahan diri dari keinginan hawa nafsu dan bersungguh-sungguhlah untuk berada dalam surga tempat tinggalnya. Seperti itu. Jadi itu ada dalam surat An-Naziat ayat 40 sampai 41. Jadi kesungguhan kita, semangat kita itu telah diatur dalam Al-Qur'an. Berarti memang sudah ada pengaturannya ya. Betul, Prof di dalam Al-Qur'an. Iya. Namun kalau dari Prof sendiri nih, ada nggak sih tips agar saat Ramadan ini energinya tetap terjaga dari sahur sampai ke iftar berbuka gitu Prof? Iya. Jadi kita harus pertama dari segi menu. Iya benar sekali. Saya pernah uji coba karena saya seorang ibu rumah tangga, saya pernah uji coba pada anak-anak saya. Ketika saya berikan sayuran terus, itu pukul 2 udah nangis minta buka. Udah lemas lagi ya? Udah lemas lagi. Tetapi ketika saya berikan daging sampai pukul 5 dia tidak merengek. Artinya menunya harus terjaga, tingkat protein harus tinggi, dan juga yang paling utama rasa keimanan kita dan rasa bertanggung jawab kita terhadap Allah, terhadap diri, dan terhadap masyarakat. Jadi pertanggungjawaban kita juga penting. Bagaimana kita memelihara kesehatan kita, apa yang harus dimakan, kemudian apa yang harus dilakukan agar tetap konsentrasi bahwa kita sedang menjalankan bulan suci Ramadan, mensucikan hati, batin, juga pikiran. Begitu Prof. Jadi memang rasa lapar itu semacam laboratorium yang dimana kita tuh harus bisa menjaganya. Nah ini menjawab keresahan sebagai anak kos ya Prof. Karena anak kos pasti beli makanannya tuh yang murah, yang simple, dan ternyata memang pas jam 10, jam 2 itu tuh perutnya udah keroncongan, udah lapar. Nah Prof, tapi
apakah bulan Ramadan ini hanya menu aja atau ada nggak sih pengelolaan energinya? Jadi kan pasti pada kehidupan sehari-hari ada energi positif sama negatif. Kadang-kadang kalau pada hari biasa kita sedang tidak enak gitu suasana hatinya, kita bakal kayak energi negatif kan naik ya. Namun kan pada bulan Ramadan ini pasti mau energi positif dan negatif tuh mau naik juga sama-sama lelah. Nah, dari Prof sendiri ada nggak sih ketika energi negatif ini mulai naik di bulan Ramadan, bagaimana cara Prof menanganinya gitu biar tidak termakan energi negatifnya? Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan itu bulan yang sangat suci dan kita semua juga untuk belajar berbahasa dengan santun, Benar. bertemu orang-orang dengan sikap yang ramah, dan tentu saja itu akan memberikan energi positif bagi kita semua. Setiap orang, bahkan lingkungan pun itu seperti menahan amarah, Iya, benar. seperti memaafkan setiap orang, kemudian juga mengendalikan emosi. Jadi kita harus mengendalikan emosi itu bukanlah kelemahan, tetapi itu merupakan kekuatan karakter. Oleh sebab itu, bagaimana supaya energi kita tetap positif, maka kita selalu berdoa. Dan di bulan Ramadan itu bahasa kita itu menjadi bahasa doa, bahasa yang santun, bahasa yang memiliki karakter. Luar biasa Ramadan. Luar biasa sekali memang di bulan Ramadan ini waktu yang tepat untuk menjaga dan mengelola emosi dengan baik biar bisa karakter kita bisa naik level. Betul, ya Prof. Sehingga perilaku kita, tindakan kita itu juga dikendalikan. Sehingga mangkana billahi wal yaumil akhir yakul khairan au yasbut. Artinya barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata dengan baik atau diam. Itu artinya menyeratkan bahwa setiap kita berkata harus yang baik-baik. Kemudian juga setiap kita mengucapkan sesuatu itu harus merupakan doa. Perkataan adalah doa. Perkataan adalah doa. Benar sekali Prof. Tadi kan kita sudah bahas mengenai fisik, mental, bagaimana cara mengelolanya di Ramadan. Tadi Prof juga udah bahas sedikit. Saya ingin mengajak Prof masuk ke bidang yang kita udah makanan sehari-hari lah Prof, yaitu bahasa. Sebagai warga di FEBS ya Prof, ada poin yang menonjol di materi Prof, yaitu hubungan antara puasa dan kualitas lisan kita. Rasanya nggak lengkap nih Prof kalau bulan suci ini kita hanya belajar tata bahasa aja tapi nggak tata keramanya. Nah, ini yang membuat kami anak bahasa Prof, saya baru tahu ya, ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita berbahasa, ketika Ramadan ternyata rasa lapar dan haus kita itu terasa sia-sia kalau kita tuh masih mengatakan perkataan dusta. Apakah benar itu Prof? Ya, bahasa di bulan Ramadan adalah bahasa yang paling jujur. Karena setiap perkataan itu penuh dengan doa, penuh dengan kebaikan. Itu dalam Al-Quran sendiri bahwa untuk menjaga keimanan itu harus berkata yang baik-baik. Sehingga terjaga, dia punya kondisi sendiri untuk memilih kata. Dan bahagianya di bulan Ramadan juga melahirkan budaya-budaya sosial yang baik. Di antaranya ada bukber, itu ada bahasa bukber, bahasa taraweh, bahasa tajil, ada bahasa kalau mau berakhir imsak. Seperti itu. Jadi luar biasa semangat untuk Ramadan, untuk bukbernya, untuk berbaginya. Jadi dari awal-awal sudah menyiapkan kira-kira mau kemana nih, kira-kira harus hatam berapa kali Al-Quran. Biasanya ditarget ya, saya tahun ini hatam berapa, misalnya kemarin sudah hatam, sekarang sudah mulai lagi yang baru dengan kelompok sudah pada hatam begitu. Jadi ikut kajian ini hatam, diri sendiri juga hatam begitu. Seperti itu. Jadi menimbulkan bahasa-bahasa yang khusus, bahasa bulan Ramadan, dan juga bahasa sebagai doa untuk tetap jujur, disiplin, menjaga suasana Ramadan, kesucian diri sendiri, untuk masyarakat juga seperti itu. Oh, berarti memang di bulan Ramadan itu bahasa kita adalah cerminan kita gitu. Ya Bro. Jadi kan Ramadan itu bahasanya suka sensitif ya. Karena sedang saum suka sensitif, jadi lebih menghargai orang lain, lebih memilih kata bahasa,
dan lebih santun. Benar, berarti bukan tidak hanya menahan lapar dan haus, namun juga Betul. menahan emosi, mengelolanya. Iya, betul. Nah, ketika Ramadan ini, Prof, masih soal bahasa ya. Ya. Apakah benar berarti lisan ini kan memang cerminan kita yang paling jujur untuk kualitas puasa kita? Ya. Kenapa sih cerminan lisan kita itu menjadi kunci utamanya? Apakah tidak ada cerminan yang lainnya yang bisa mencerminkan kualitas puasa kita? Apakah yang nomor satu ya tuh dari lisan atau ada hal-hal lainnya ketika Ramadan ini tiba? Ada hal lainnya. Ada hal lainnya Selain juga. perkataan lisan yang jujur, kemudian juga tidak berdusta, Iya. begitu ya. Yang paling utama itu adalah berpengaruh untuk kebudayaan sosial. Bagaimana kita berempati, bagaimana kita bisa berbagi. Itulah di sana ada kegiatan sedekah, ada kegiatan fidyah, ada kegiatan untuk menjadikan orang-orang yang tidak mampu menjadi mampu, sehingga kita mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, seperti itu. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mengubah diri untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa. Karena seperti hanya kita tahu, yang dipanggil misalnya tukang cendol gitu ya. Iya. Tetapi yang lainnya itu tidak akan mengikuti panggilan begitu. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, Allah begitu santun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi ini ada spesial Ramadan ini hanya untuk orang yang beriman. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada hari akhir, beriman pada hal-hal yang gaib, ya. Jadi keimanan ini yang akan membuat kita itu kuat menjalankan ibadah Ramadan, sehingga tidak hanya rasa haus lapar, kemudian juga jujur dan menghilangkan dusta, tetapi juga dalam penulisan akademik, ya, kita menghindarkan diri dari plagiarisme. Seperti itu. Tadi Prof sudah berbicara mengenai budayanya Ramadan ya, Prof. Iya. Ada takjil, bukber. Iya. Prof sendiri sekarang Ramadan bukbernya udah keberapa nih, Prof? Bukbernya setiap hari di rumah. Setiap hari di Dengan rumah. besar. Dikirain Jadi, banyak yang ngajak bukber. Iya, ada yang mengajak. Ada yang mengajak, misalnya di sini di KPAD kita ada cuanki spesial bulan Ramadan ini. Tetapi semula juga ingin buka bersama, tapi kita bertemunya di tarawih. Oh, di tarawih. Iya, di tarawih. Jadi dari mana-mana kumpul di masjid mana, kemudian di situ kita saling berbagi seperti itu. Kalau bukber sendiri itu lebih mengakrabkan kita dengan keluarga. Jadi tarawihnya saja, setelah tarawih kita ada makan malam bersama lagi, seperti itu. Jadi kalau saya mau mengajak bukber itu khawatir mengganggu stabilitas keluarga begitu. Jadi lebih baik berangkatnya itu ketika tarawih. Jadi tarawih kan setiap orang berangkat misalnya. Kalau yang tidak di rumah, ya boleh di rumah, boleh di masjid, seperti itu. Nah, ketika tarawih itulah kita saling berbagi. Tetapi ketika bukber juga dengan masjid terdekat, ya kan ada santri tuh. Oh iya, benar. Ada santri. Jadi kita memberikan itu juga untuk berbuka bersama. Jadi para santri berbuka bersama di masjid, seperti itu. Oke, berarti Prof Isa sendiri punya cara biar bukber ini tidak mengganggu aktivitas keseharian di keluarga, tetap bersama keluarga, tapi silaturahmi dengan yang lainnya tetap terjalan saat tarawih ya, Prof. Betul sekali. Kalau Prof sendiri bagaimana pendapat Prof mengenai takjil yang dibagikan di jalan gitu? Kayak mahasiswa ada kegiatan sosial, ayo kita bagikan takjil di jalan buat orang-orang. Itu pendapat Prof sendiri bagaimana untuk meningkatkan empati sosial kita? Wah, luar biasa itu. Saya salut kepada para mahasiswa yang rajin membagikan untuk berbuka, yang makan untuk berbuka. Jadi organisasi di UPI rata-rata mereka melakukan penggalangan dana. Kemudian setiap pukul 5 mereka berbagi, ada yang di Setiabudi, ada yang di Gerong Hilir, ada yang di Kalonggirang, ada yang di Gasibu. Jadi mereka berbagi, jadi dipecah. Misalnya organisasi ini pada hari apa, organisasi ini. Tapi rata-rata mereka tiap hari katanya ingin memberi. Jadi mungkin saling bersinergi, bekerja sama begitu ya. Jadi Ramadan itu betul-betul memberikan suatu hal yang luar biasa. Mereka begitu empati dan ingin berbagi dengan orang lain begitu, sehingga itu secara tidak langsung melatih jiwa sosial mereka, melatih karakter mereka, dan juga mereka itu berlatih untuk saling berbagi dengan dirinya, dengan masyarakat juga.
Luar biasa sekali ya Prof. Berarti Ramadan ini tidak hanya meningkatkan semangat kita untuk meningkatkan diri, berkembang lebih baik gitu, menjadi lebih baik, tapi juga empati sosial kita bisa ditingkatkan di Ramadan ini. Betul. Tadi Prof juga ngomong ada etika akademik ya. Empati sosial ketika berakademisi di bulan Ramadan tentunya menjadi poin yang penting gitu ya Prof. Apalagi kalau dari mahasiswa mungkin lebih ke penggunaan AI, takutnya ada plagiarisme juga, atau sekedar titip absen. Itu kan Sekarang suatu, tidak musim, iya udah tidak musim ya, karena dipanggil satu-satu namanya. Sekarang apalagi di UPI kan harus foto, Oh iya, selfie. foto Saya sekarang. suka lupa. Kalau sudah asik di kelas tuh, asik sekali bertemu mahasiswa tuh ya. Tanya jawab, diskusi segala macam. Pas sampai ke rumah, aduh lupa di foto tadi. Iya, kadang-kadang pas harus difoto itu kita lagi menjalankan perkuliahan secara normal gitu, lagi asik ngobrol, terus tiba-tiba bentar ibu foto dulu gitu buat laporan. Kita melakukan hal yang paling menyenangkan dulu. Ayo kita selfie. Iya. Cek. Nanti mahasiswa gitu. Nanti ada yang lari-larian dia nggak kena di sisi yang ini buat jadi selfie-nya. lari mengikuti ini ya, seperti itu. Nah, kalau titip absen mah udah nggak zaman ya Prof. Kalau soal plagiarisme gimana nih Prof? Soalnya makin hari makin rawan karena AI sekarang udah berkembang pesat gitu ya. Apalagi untuk tugas-tugas. Apakah Prof sering melihat kalau tugas-tugas mahasiswa, wah kayak ini saya pernah baca deh, tapi kayak nggak diubah, ini kayak plek-tiplek sama gitu plagiarismenya. Jadi tolong direvisi. Iya, tolong direvisi. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita mengutip asal mencantumkan sumber kutipan, seperti itu. Benar sekali. Nah, Prof, kita udah mungkin berbicara juga memakai bantuan AI itu mungkin bisa diparafrase dulu. Jadi kita yang mengolah bahasanya. Kan yang memerintah kita. Iya juga kita ya Prof ya. Yang mengelola bahwa ini salah gitu ya. Jadi harus lebih santun ya. Kemudian juga punya etika ya. Jadi etika bagi para akademisi itu etika ketika santun berdiskusi, juga etika ketika kita menulis karya ilmiah, itu mencantumkan sumber kutipan. Seperti itu. Benar sekali. Kalau etika dalam santun berdiskusi Prof, nah ini ada satu keresahan yang mahasiswa rasakan Prof. Ketika di kampus kita kan dituntut untuk aktif berdiskusi, kemudian kritis gitu. Betul. Nah, namun kadang-kadang aktif dan kritis ini perkataan yang keluar itu kadang-kadang memilih diksi yang salah. Maka dari itu, bagaimana sih Prof caranya kita tetap aktif namun juga kritis sebagai mahasiswa, tapi untuk perkataannya itu tetap santun dan menjaga empati untuk lawan bicaranya gitu, biar tidak terasa dijatuhkan. Bagaimana jika ini dibandingkan dengan hal lain? Itu mungkin salah satu usulan seperti itu. Jadi coba kita bandingkan begitu. Dan kita dalam Ramadan itu dilatih untuk tidak menyakiti hati orang lain. Jadi Ramadan itu bahasa yang paling jujur, sehingga kita memakai bahasa hati. Memakai bahasa hati berarti ya Prof. Iya. Kadang-kali saya tuh berbicara ataupun teman-teman sobat kampus berbicara, namun kadang tidak menyadari bahwa aduh kayak tadi salah berbicara ya, dan kenapa menyadari itu setelah selesai, semuanya selesai, kayaknya tadi ada yang salah deh. Akhirnya minta maaf di balik layar gitu Prof. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri ya, sebagai mekanisme internal yang untuk membentuk integritas pribadi, kedewasaan psikologis, dan juga tanggung jawab sosial yang selaras dengan konsep self-regulation. Self-regulation. Dan juga ilmu manajemen ya. Manajemen diri, manajemen hati, manajemen kolbu kalau kata lagi. Kalau Prof sendiri punya tips untuk manajemen kolbu nggak Prof? Karena kayak manajemen diri itu merupakan salah satu hal yang tersulit, apalagi kalau baru masuk umur 20 tahun. Kayak wah, manajemen diri ini banyak sekali hal-hal yang baru terjadi di umur segitu, dan kami tuh para mahasiswa tidak tahu seperti apa yang harus dilakukan. Akhirnya ngambil jalan yang mana salah, balik lagi ambil jalan lain biar tidak salah jalan Prof. Ya, jadi dalam Ramadan itu kita jadikan sebagai momentum jeda. Momentum jeda sebelum berucap, sebelum melakukan segala sesuatu, mengalihkan lisan kepada yang baik, dari menghindari hal yang sia-sia. Jadi menarik sekali ya. Saum Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan bahasa.
bagaimana kita harus mengatakan kata-kata yang baik tadi. Wakul khairan au yasmut, atau diam. Itu mungkin ya salah satu dicanangkan dalam hati ya. Jadi pertama supaya kita terkontrol dalam berbicara, mungkin biasakan baca Al-Quran. Setelah sholat subuh baca Al-Quran, kemudian membaca zikir pagi ya. Itu kan Ramadan ini memperhalus hati ya, menjaga hati. Jadi orang-orang yang biasa saum itu pasti dia akan terbiasa dengan bahasa hati, terkontrol ucapannya, kelihatan tenang, sabar. Bukan berarti dia lemah, tapi dia tetap kritis. Hanya dia itu mengendalikan emosinya agar dia tetap sabar, karena sabar itu, Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah, innallaha sabirin ya Prof. Masya Allah, saya merasa mendapatkan pencerahan dari Prof Isa sendiri. Nah Prof, tadi kan kita berbicara soal bahasa dan lisan. Namun sekarang di zaman ini, zaman digital ini, udah ada namanya lisan digital. Kadang kali kita menjaga hati, menjaga ucapan, namun yang kita tidak jaga adalah jari. Takut sekali saya ketika sudah masuk media sosial, kemudian ada berita yang panas, ataupun di grup WhatsApp ada pembicaraan yang panas, kadang-kadang hati saya bibir saya bisa dijaga untuk berbicara gitu, saya diam. Namun jari saya tuh tidak bisa, Prof. Itu tuh kadang-kadang yang bikin sedih, karena wah saya ingin berkomentar ini, saya ingin berkomentar itu. Kadang kali kasihan gitu untuk pahala yang saya dapatkan. Oh, saya bisa berhasil menjaga mulut, namun ternyata jari saya tidak bisa dijaga. Dari Prof sendiri ada nggak sih cara bagaimana kita tuh juga bisa menjaga lisan digital kita biar sama seperti lisan yang pada umumnya, jadi dijaga? Itu mungkin kita harus puasa medsos dulu. Oh, puasa medsos ya Prof. Ya, jadi memang handphone ada di tangan. Iya. Tetapi itu pada jam-jam tertentu, pagi-pagi, siang ketika mau istirahat, dan sore ketika mau adzan maghrib. Jadi dalam situasi dari jam pagi sampai siangnya itu tidak selalu pegang itu, karena kita harus punya fokus, punya target untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi dengan Ramadan ini kita juga mengendalikan bagaimana cara kita menanggapi perbedaan, cara berkomentar, cara mengkritisi ya. Jadi berkata yang baik atau diam dan santun itu bukan berarti kita kehilangan sikap kritis ya, tetapi argumen kita disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tidak menyakiti orang lain. Jadi saya sendiri kalau melihat ini jangan reaktif. Oh, jangan reaktif. Ya, jangan terlalu reaktif. Dihadapi dengan kepala dingin. Iya, dipikirkan dulu. Mungkin itu untuk orang lain, bukan untuk, jangan merasa. Nah, itu salah satu kelemahan digital itu, serasa perkataan orang lain itu semua untuk yang baca, padahal bukan begitu. Oh, menjaga diri agar tidak terlalu reaktif dan iya, memahami dulu, wah kayak ini betul, perkataannya bukan buat saya, dan kayaknya iya, saya nggak usah komen juga nggak apa-apa gitu. tidak komen juga tidak apa-apa. Jadi ada pengendalian diri, pengendalian emosi, dan disiplin moral ya. Disiplin moral seperti itu, sehingga itu dalam konteks akademi atau organisasi pun prinsip ini berfungsi untuk mekanisme mencegah konflik disinformasi. Iya, seperti itu. Baik Prof, tadi saya juga sempat baca-baca kembali materi yang Prof berikan. Di sana ada nih yang menarik, masih bersinggungan dengan bahasa, yang dimana puasa dengan etika akademik. Di situ etika akademik sebenarnya Prof, untuk etika akademik ini ya Prof, bisa nggak sih Prof Isa ceritakan sedikit bagaimana sih mahasiswa yang berpuasa dengan benar di dalam akademiknya? Karena kadang-kali kalau puasa tuh aduh ngantuk gitu, padahal ingin sekali mendengarkan penjelasan dosen dengan lebih cermat, namun sayang sekali gitu. Namun ini kan perspektif dari mahasiswa ya Prof, saya penasaran perspektif dari dosen sendiri tuh bagaimana ketika melihat mahasiswa yang sedang berjuang menghadapi kantuknya di kelas pada saat bulan Ramadan. Harus berinovasi. Inovasi. Iya, harus punya variasi banyak begitu ya. Bagaimana kita etika berkomunikasi ya, mengenali kondisi emosi sebelum berbicara, menilai dampak sosial dari ucapan yang kita
berikan. Kemudian juga bagaimana mengendalikan pilihan-pilihan kata yang berpotensi menyinggung. Jadi ketika melihat maksud ini, ayo kita lihat gitu. Jadi kalau 15 menit atau 20 menit atau 1 jam itu diubah dengan strategi. Jadi kita bermain strategi di situ. Bagaimana ketika awal kita menyajikan gambar, ketika sudah ada gambar kita tebak-tebakan akan berbicara tentang apa gambar itu. Kemudian setelah itu tebak alurnya, tebak endingnya. Ayo, bagaimana kalau Anda menjadi tokoh seperti itu? Berikan jawaban yang berbeda seperti itu. Jadi dalam cerita itu seperti apa endingnya, kemudian kita ubah dengan cara yang lain. Memang inovasi, berarti berinovasi ya, Prof? Berinovasi, jadi harus dimunculkan digitalnya juga, dimunculkan gambarnya juga, dimunculkan interpretasi, apresiasi, dan juga punya sudut pandang, interpretasi, sintesis dari sintesis dari gambar tersebut, dari paparan atau dari hasil bacaannya, seperti itu. Jadi tidak hanya deskripsi, tetapi yang paling penting ditingkatkan menjadi sintesis. Masya Allah, berarti memang mahasiswa ini ketika Ramadan bukan hanya mahasiswa ya, tapi dosennya juga harus berinovasi lebih lanjut agar pembelajarannya lebih terasa menyenangkan ya, Prof. Karena kalau baca doang mungkin bosen, tapi bagaimana kalau bercerita seperti yang tadi Prof katakan, atau enggak kayak menempatkan diri kamu sebagai karakternya. Terus tadi ada juga buatlah ending yang berbeda. Jadi mahasiswa tidak boleh menyampaikan opini yang sama. Betul. Bagaimana kalau endingnya A, bagaimana kalau endingnya B. Jadi pembelajaran itu harus bermakna. Bermakna. Seperti halnya Pak Abdul Muti mengatakan deep learning, ya. Harus sadar bahwa dia sedang belajar dan juga harus bahagia gembira dengan ilmu yang diperoleh. Karena ilmu itu adalah amanah dan bahasa juga amanah moral bagi setiap insan. Seperti itu. Luar biasa, Prof. Jadi puasa itu benar-benar menjadi perisai kita ya. Bukan cuma perisai dari makanan sama minuman saja, tapi ada perisai dari integritas diri sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik. Betul. Benar-benar pendidikan karakter yang sangat nyata di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Waduh, nggak terasa ya Prof Isah, kita bincang-bincang kali ini sudah sampai ulang Prof, maaf. Waduh, nggak terasa ya Prof Isah, obrolan kita hari ini benar-benar daging banget, terasa cepat sekali. Padahal masih banyak yang ingin saya tanya-tanyakan, namun waktu juga lah yang membatasi kita semua. Jadi Sobat Kampus, poin penting yang bisa kita petik dari hari ini adalah puasa itu sejatinya adalah perisai. Bukanlah perisai dari makanan ataupun minuman, tapi juga perisai buat lisan kita, buat budaya kita. Jadi bagaimana cara kita mengupgrade diri, tidak hanya dari hati, namun dari seluruh hal yang ada di aspek kehidupan kita. Ada satu lagi. Apa itu, Prof? Ternyata Al-Quran itu menjaga kita untuk berempati sosial. Berempati sosial. Ya, tidak hanya bersifat materi, tetapi juga sikap hormat. Sikap hormat. Ya, sikap perlindungan dan pengakuan martabat. Bagaimana tuh Prof kalau menerapkan sikap hormat, namun penerapannya ini ada di kampus. Biasanya kan sikap hormat ini sangat terlihat kalau di sekolah dulu kan. Kalau di sekolah ada guru lewat salim ataupun halo ibu. Namun makin lama-lama sikap hormat ini semakin susah diterapkan. Bukan sikap hormat yang benar-benar menghormati, namun hanya untuk formalitas saja. Prof, bagaimana pendapat Prof kalau hal seperti itu? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Dan jadikanlah setiap muslim itu sebagai saudara. Jadi konsep Ramadan ini untuk menahan emosi itu bagaimana kita menjadikan setiap orang itu persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan kemanusiaan. Nah, Prof, bagaimana sih melihat, tadi kan Prof bilang hormatilah orang yang berilmu. Bagaimana kita tuh bisa mengetahui kayak apakah orang berilmu ini terlihat dari luarnya saja atau kita harus berinteraksi terlebih dahulu, Prof? Mungkin kalau tokoh mungkin sudah terlihat. Kalau seseorang yang berilmu itu biasanya santun. Menjaga kesantunan. Bagaimana dia berkata, bagaimana dia menghormati orang lain karena untuk menjaga marwah ilmunya. Benar sekali, berarti memang kalau untuk orang yang berilmu tuh terlihat paling utama santunnya. Betul, biasanya dia itu suka memahami orang lain, menolong orang lain dan selalu menjaga keharmonisan sosial. Jadi kalau ngobrol sama dia tuh terasa
adem, sejuk, hangat adem. banget gitu ya. Iya. Obrol nadanya tenang, terus Iya. kayak semua cerita yang kita ceritakan bersama dia, wah kenapa dia tuh memahami apa yang kita ingin rasakan gitu Oke. loh. Kan ini mau ditutup. Oh iya, Prof, maaf sekali keasikan Aduh, tuh keasikannya. berbicaranya. Sayang sekali ya Prof. Semoga setelah bincang santai ini, teman-teman semua, sobat kampus, terutama para mahasiswa di FEBS, bukan cuma jadi ahli bahasa secara teori aja teman-teman, tapi bisa menjadi ahli bahasa yang mengenal rasa. Seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Isah, mari kita jadikan sisa Ramadan ini, 10 hari terakhir ini sobat kampus, menjadi momentum upgrade diri yang sesungguhnya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada yang terhormat Prof. Isah atas ilmu, Sama-sama. waktu, dan pencerahannya yang luar biasa hari ini. Sehat selalu ya Prof. Terima Amin. kasih, amin ya Rabbal Semoga alamin. ilmu yang diberikan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Semoga silaturahmi kita semakin kuat. Amin. Kalau dalam bahasa Jepang kita ngomongnya hontoni arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Dan buat sobat kampus dimanapun kalian berada, selamat melanjutkan ibadah puasa dimanapun kalian berada. Semoga puasanya tetap full tank ya. Saya, Michelle, beserta seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Bincang Santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.